Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar kaum muslimin, ibadah puasa Ramadan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah memasuki ibadah puasa Ramadan yang ke-21. Mudah-mudahan insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan renungan Ramadan dengan judul Menumbuhkan Semangat Keagamaan Remaja Melalui Masjid. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan masalah yang harus disampaikan melalui corong RRI. Pertama, pada sebuah hadis Nabi SAW telah bersabda, ada 7 golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di saat tidak ada naungan selain naungan Allah. Dan salah satu dari 7 golongan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu pemuda remaja yang rajin beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuntunan Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dan peran remaja atau pemuda Islam sangatlah penting, sehingga apabila di usia mereka yang masih gampang goyah karena berbagai godaan kehidupan dunia, tapi mampu menjadi hamba-hamba Allah yang tekun beribadah kepada Allah. Kemudian pendengar kaum muslimin wal muslimat, terkhusus remaja masjid dimanapun Anda berada. Yang kedua, harus ada perhatian dan upaya sungguh-sungguh untuk melakukan berbagai pembinaan terhadap diri pemuda dan remaja, baik yang dilakukan di rumah oleh orang tua maupun dilakukan di sekolah atau lembaga-lembaga non-formal di masyarakat. Kita harus membina akidah atau iman para pemuda dan remaja Islam, akhlak atau moral mereka, kesadaran dan semangat melaksanakan ibadah, semangat menuntut ilmu pengetahuan, juga kesadaran sosial seperti memelihara rasa persaudaraan, persatuan, kerjasama, tolong-menolong dan lainnya. Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kalau kita membaca sejarah hidup dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan mendapati tentang sejumlah remaja atau pemuda yang punya peran penting dalam perjuangan dan dakwah Rasulullah dalam menyiarkan agama Islam pada manusia. Beberapa di antara mereka seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Karena keberadaan dan peran para remaja atau pemuda Islam sangat penting, maka pembinaan terhadap diri mereka sebagaimana yang telah saya kemukakan tersebut harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, salah satu jalan atau sarana pembinaan serta pengembangan diri remaja Islam yang berkualitas adalah melalui masjid. Peran masjid harus dioptimalkan untuk kepentingan tersebut. Di antaranya dengan membuat program-program kegiatan rutin di masjid khusus untuk pembinaan, pengembangan diri remaja, mengadakan pelatihan-pelatihan tertentu untuk menggali dan mengembangkan berbagai potensi, melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan rutin di masjid. Misalnya, pemuda remaja masjid telah memenuhi syarat dan memiliki kemampuan atau kualitas untuk menjadi imam sholat wajib dan menyampaikan khutbah Jumat, mungkin bisa dibiasakan untuk sesekali melakukan hal tersebut agar terbiasa dan mampu. Kemudian yang kelima, hendaklah para orang tua bisa bersikap lebih bijaksana dalam memperlakukan para remaja. Jika ada yang masih belum dekat dengan agama, maka bimbinglah mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Ingatkanlah mereka dengan cara yang baik yang bisa membuat hati mereka tergugah untuk dekat kepada Allah. Berupayalah agar para pemuda muslim itu mau dekat dan datang ke masjid, dan janganlah sebaliknya membuat mereka jauh dari masjid, dan janganlah sebaliknya membuat mereka semakin jauh tidak suka dengan agama. Para tokoh, orang tua, tokoh agama
perlu bersikap bijak terhadap remaja. Jika mereka memiliki kelebihan atau kemampuan tertentu, alangkah bagusnya kita para orang tua mengakui dan mensupport mereka, menghargai mereka. Sebaliknya, jangan bersikap negatif terhadap mereka. Misalnya dengan mengatakan, anak baru kemarin saja bacebo mebolong bersih, so mau ajar orang tua-tua. Sikap tidak bijaksana seperti ini boleh jadi akan mematikan semangat remaja untuk maju dan berkembang. Hendaklah para orang tua mau menghargai kelebihan dan kemampuan anak remaja masjid, terutama dalam urusan agama, agar mereka lebih bersemangat dalam menjalankan ajaran agama di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian renungan Ramadan yang dapat saya sampaikan. Saya selaku Ketua Pimpinan Wilayah Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara, hari demi hari terjun terus dari masjid menuju ke masjid, dari kota ke kota, Ternate Tidore Sofifi. Demi apa? Demi ingin membangkitkan semangat para pemuda untuk mau memakmurkan masjid, untuk mau berkiprah di dalam masjid. Hari ini kalau ada orang tua yang melarang anak muda berkiprah di masjid, hari ini kalau ada orang tua yang melarang anak muda untuk berkarya di masjid, maka pasti dan percayalah, maka remaja masjid itu tidak akan bertahan lama, tetapi dia akan mati termakan oleh keegoisan para orang tua. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di puasa Ramadan yang kita jalani pada hari ke-21 ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ucapkan wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.